Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Warahmatullahi. di channel Kepada Hati Project. Kepada Hati Project adalah proyek kolaborasi untuk mewarnai hati atau menyapa semua hati. Nah, Kepada Hati Project sudah menerbitkan 3 buku, yaitu Musim Penantian, Perjalanan Menemukan, dan Rindu Selalu Baik, serta banyak musikalisasi puisi di Instagram. Nah, ini adalah edisi perdana kita, yaitu edisi Bincang Hati. Kali ini kita akan membahas mengenai berdamai dengan jarak. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai kehidupan dua sosok muda dari Makassar. Yang pertama adalah Bulkia Masud. Halo Bulkia Masud. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah Andi Batara Al-Isra atau biasa disapa Bata. Halo Bata. Halo Kak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, Bulkia Masud adalah penulis Musim Penantian. Dulu dia adalah alumni S1 Sastra Inggris di Unhas, kemudian melanjutkan studi di Monash University. Sedangkan Bata S1-nya dulu di FISIP Unhas, kemudian lanjut di New Zealand. Nah, baik, kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita kali ini, yaitu berdamai dengan jarak. Nah, kita tahu bahwa pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk physical distancing atau menjaga jarak. Nah, kita akan berbagi dari dua sosok ini adalah pelaku LDM atau long distance marriage, ya. Jadi darinya kita akan banyak memetik hikmah yang terhadap kejadian ini. Baik, saya langsung saja kepada Bulkia Masud dulu deh. Nah, saya mau tanyakan ini, ini kan Bulkia menikahnya setelah S2 ya? Ya, setelah S2. Nah, mungkin kan banyak perempuan yang galau setelah lulus S1 kan menikah dulu atau S2 dulu. Nah, saya lihat ini Kia memilih untuk S2 kemudian menikah. Kalau boleh tahu bagaimana kisahnya dulu waktu itu? Ya, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat menjalani bulan Ramadan selama pandemi ini. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya saya tidak pernah menarget usia pernikahan itu di umur berapa gitu. Tapi kalau mau dibilang sih, mungkin pada umumnya perempuan itu dianggap siap menikah ketika umur 23 ke atas gitu. Kalau saya dulu 25 itu, 25 standarnya. Tapi memang pada saat itu mungkin kita akan melalui sebuah proses yang panjang dalam menjalin atau menemukan jodoh gitu. Dan ketika kita berproses tidak selamanya proses itu langsung jadi gitu. Jadi memang pada saat itu setelah dianggap dewasa untuk memulai sebuah pernikahan, mungkin saya sudah mulai berusaha untuk menemukan gitu kan. Tapi kan prosesnya tidak bisa prosesnya panjang, sampai akhirnya saya tidak mungkin berhenti untuk mencapai apa yang saya cita-citakan, hanya untuk menunggu siapakah gerangan jodoh saya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, waktu itu saya berpikiran bahwa saya akan membuka semua peluang, apapun itu yang datang, saya coba semua gitu. Kalau misalkan jodohnya sudah datang dan sudah tepat, berarti ya saya akan menikah pada waktu itu. Tapi kan kenyataannya Allah belum memberi. Jadi saya memutuskan, oke, saya lanjut S2 dulu deh. Mungkin ini salah satu peluang supaya saya bisa meningkatkan kapasitas saya lagi sebagai seorang muslim atau muslimah gitu. Nanti saya percaya bahwa insya Allah akan ada waktunya jodoh itu kapan dia datang gitu. Jadi keputusan saya untuk melanjutkan S2 bukan juga karena saya mau menunda pernikahan, tidak seperti itu.
Ataupun saya Nah, melanjutkan, jadi memang saya membuka peluang itu dan Allah memberinya di waktu setelah S2, maka ya saya memutuskan menikah ya karena jodohnya memang datang setelah S2 seperti itu. nah, dulu waktu itu ada tidak ini ketakutan-ketakutan? Kan biasa kalau perempuan takut lanjut S2, apalagi dia lanjutnya di luar negeri gitu ya. Ya, Ada tidak ketakutan bilang, jangan sampai nanti jodohku tidak datang ini kalau begini. ketakutan jodoh tidak, sebenarnya tidak sih, saya tidak merasa takut waktu itu. Cuman yang kekhawatirannya adalah peluang kita mungkin untuk berkenalan dengan orang lebih banyak itu sedikit. Menurut saya, anggapan saya seperti itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan culture yang ada di Indonesia bahwa tidak semua laki-laki berpikiran yang open-minded, terbuka untuk mau apa ya? Begini, kita mengenal male ego. Gitu ya. Saya sendiri perempuan di sini ya. Dua-duanya ini male gitu. Jadi saya membaca tentang male ego gitu. Jadi meskipun sebenarnya sudah banyak narasi-narasi tentang sebaiknya laki-laki itu tidak mesti takut dengan perempuan yang berpendidikan tinggi atau perempuan yang latar belakangnya seperti ini. Banyak narasi, tapi kan tetap kita tidak bisa menghindari yang namanya male ego. Itu masalah psikologisnya seorang laki-laki. Dia akan cenderung memilih seorang perempuan yang notabene-nya sanggup dia pimpin. Menurut saya seperti itu, yang dia akan legowo menerima seseorang atau memilih seseorang yang menurutnya she is the one karena memang peluang untuk perempuan ini saya nyaman dengan dia, saya bisa mengarahkan dia, saya bisa, artinya tidak ada ego saya yang terkikis di situ. Itu pasti ada kecenderungan itu di seorang laki-laki menurut saya. Jadi makanya saya berpikir peluang itu mungkin akan sedikit untuk mendapatkan laki-laki yang lebih ini. Kan biasanya ada orang yang bilang kalau semakin umur semakin meningkat itu laki-laki juga semakin takut untuk memilih perempuan yang independen gitu istilahnya ya. Bahasa mungkin dia independen, strong gitu, sudah karirnya sudah bagus, pendidikannya tinggi. Banyak sekali yang ternyata memang ada ketakutan seperti itu di laki-laki menurut saya. Nggak tahu para male sekali yang bagaimana tanggapannya terhadap itu. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran itu. Tapi saya selalu berpikir bahwa Allah itu ya kita orang Muslim. Jadi kalau misalkan Allah mau kasih jodoh di umur berapapun, di situasi seperti apapun, insya Allah akan ada jalannya. Seperti itu sih. Oke, baik sekali. Nah, kita pindah ke Bata. Bata dulu menikah sebelum usia 25 tahun, kan? 22. Ya, nah, 22 tahun ya. Begitu lulus S1, Bata sudah menikah. Nah, waktu itu pertimbangannya apa sih menikah muda di usia 22 tahun? Bisa Jadi, diceritakan? Pertimbangannya banyak sih, Kak Wan. Ada beberapa ya. Cuman yang bisa saya listkan di kepala saya sekarang ini, karena saya di antara semua yang banyak itu, yang paling pertama kan tentu pertimbangan agama misalnya. Karena di agama kan kita, agama Islam terutama, kita tahu bahwa menikah akan mendatangkan rezeki begitu. Terus, jadi saya sangat berpegang dengan itu, mendatangkan rezeki, kemudian menyempurnakan agama Islam, karena separuh agama kita itu ada di pasangan kita gitu kan. Jadi ketika misalnya saya menikah, itu berarti agama saya sudah sempurna dan ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan dalam pernikahan. Misalnya kalau berpegangan tangan dengan istri itu kan ada pahalanya sendiri. Pokoknya ada banyak sumber-sumber pahala yang bisa kita dapatkan dengan menikah. Terus masih dalam konteks pertimbangan agama. Saya kira yang poin ketiga adalah bagaimana kita bisa menahan kayak nafsu begitu. Karena kan di usia anak muda itu kan tidak bisa kita deny gitu. Apa sih deny? Menolak atau menyangkal. Denial ya. Tidak ada, kita tidak bisa menyangkal bahwa itu masa-masa ketika seseorang ingin mencari pasangan begitu. Nah,
Dan ketika misalnya kita sadar bahwa pacaran atau misalnya punya hubungan yang kurang bagaimana, tapi itu akan menjuruskan kita ke hal-hal yang tidak baik, misalnya. Kalau kita berbicara moral ya, terutama moral Islam, misalnya ke perzinahan dan lain-lain, maka lebih baik kita salurkan hasrat itu di sebuah institusi yang disebut dengan pernikahan, institusi legal oleh agama dan oleh negara, kan. Nah, dan tentu itu adalah hal yang baik. Jadi waktu itu pun saya berpikir, banyak orang, oh kau baru lulus S1, kamu apa gitu kan, belum ada kerja misalnya, belum, kalau kata orang. Jadi waktu itu Bata belum kerja ya? Maksudnya belum sebagai pegawai tetap. Iya, gitu. Jadi saya selesai S1 itu 2015 Desember, terus saya menikah 2016 November. Jadi dalam 1 tahun itu, hampir 1 tahun itu, tugas saya adalah mengumpulkan uang panai, mengumpulkan dana untuk menikah dan meyakinkan orang tua, meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus menikah dan segala macam, terus meyakinkan orang tua, meyakinkan keluarga, kemudian meyakinkan orang yang ingin saya lamar waktu itu. Nah, ini menggiring kita ke alasan yang kedua. Kalau tadi pertimbangan agama, ini pertimbangan kedua, yaitu saya melihat seorang perempuan yang istri saya sekarang itu adalah sosok yang menurut saya rugi kalau, ini bahasanya Pak Edi ya, rugi kalau tidak segera dilamar, karena jangan sampai dia dilamar oleh orang lain, kan malu melamar jadi tamu di walimahan, begitu ceritanya. Oh iya. Jadi kayak, wah mending saya melamar dia. Dan ini menyambung dengan pernyataannya Kak Bulkia tadi bahwa tentang male ego. Kita tidak bisa pungkiri, karena Islam sendiri pun dalam beberapa konteks itu adalah menjunjung budaya patriarki gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan, kayak laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi dalam beberapa konteks hal itu juga tidak terlalu signifikan. Maksudnya kalau tadi misalnya Kak Kia bilang laki-laki mencari perempuan yang bisa dipimpin, tapi toh kenyataannya juga tidak seperti itu, karena istri saya orangnya keras. Jadi kayak dari awal memang saya sudah tahu bahwa ini kayaknya agak punya juga female ego. Nah, oke. Jadi dulu waktu melamar kan pasti ditanyakan toh ada kerjanya atau tidak. Nah, dulu bagaimana sih siasatnya? Jadi waktu itu tugas saya sebenarnya adalah meyakinkan diri saya sendiri, terus meyakinkan orang tua saya. Kalau bagaimana saya mau meyakinkan keluarganya calon istri saya kalau saya tidak yakin dengan diri saya sendiri, dan kalau saya tidak yakin dengan keluarga saya sendiri. Jadi waktu itu kita menyusun strategi bagaimana ini bagusnya, karena itu adalah pertanyaan yang pasti akan ditanyakan, dan saya juga meyakinkan waktu itu masih calon istri saya untuk membantu saya meyakinkan orang tuanya gitu, jadi kayak semacam pencitraan lah gitu, pencitraan bahwa memang saya belum ada kerja, tapi insya Allah bisa lah untuk hidup dulu, karena kan kalau dibilang memang kerja kayak pegawai, kerja di sebuah perusahaan apalah itu belum ada, tapi waktu itu saya kan masih sebagai asisten dosen di Unhas, jadi kadang terima ikut penelitian sama dosen, jadi kayak ada proyek-proyek kecil-kecilan, terus saya sempat kerja jadi tentor di sebuah bimbel gitu. Ya, dari penghasilan seperti itu kan ada banyak datang gitu, ada banyak saluran-salurannya, dan untuk makan cukup lah. Terus saya juga yakinkan kalau rencana saya mau S2 gitu. Nah, diharapkan dengan S2 ini saya bisa membawa keluarga saya ke depannya lebih baik. Dan apalagi waktu itu istri saya juga adalah seorang guru honorer, waktu itu masih honorer. Jadi kayak memang kita betul-betul mulai dari awal dan kita belajar gitu. Jadi saya meyakinkan itu ke keluarga calon istri saya bahwa memang saya belum punya apa-apa, tapi saya insya Allah orang yang bertanggung jawab gitu. Ya, oke. Kita ke ini dulu deh, ke Bulkia Masud lagi. Nah, ini kan yang saya dengar suaminya juga S3 di Monash
University ya. Kia juga S2-nya di Monash. Waktu itu bagaimana sih, maksudnya kenalannya di Monash University atau bagaimana sampai akhirnya menikah? Iya, sebenarnya kan kalau di Monash itu ada, ibaratnya kita kan satu alumni, satu beasiswa gitu, dalam naungan beasiswa yang sama, berarti kan ada grupnya di situ. Kemudian di Monash juga ada semacam kayak, apa ya, Monash Islamic, semacam Asosiasi Muslim Indonesia, yang kuliah di Monash gitu. Jadi kebetulan memang berada di organisasi yang sama. Terus, jadi kalau di kampus sih jarang ketemu, tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunitas seperti itu, biasanya sering bertemu di situ gitu. Jadi interaksinya memang di kegiatan di luar kampus gitu. Jadi kebanyakan bertemu di situ, berkenalan. Akhirnya kan ya hanya sebatas kenal gitu, interaksi sewajarnya, tapi tidak ada hal-hal yang menurut saya waktu itu, menurut saya karena saya merasa harus menjaga diri gitu, jadi memang tidak terlalu show up yang bagaimana gitu, ya sebatasnya saja pergaulannya gitu, perkenalannya gitu aja. Nah, ini kan dulu posisinya waktu itu, waktu menikah ya, Kia sudah pulang ke Polewali atau ke Makassar. Nah, sedangkan suami masih S3 di sana, Monash University. Artinya sudah tahu konsekuensinya dengan menikah, konsekuensinya adalah berpisah dulu sementara. Nah, waktu itu pertimbangannya apa? Kenapa langsung terima nikahnya? Kenapa misalnya tidak tunda dulu, suaminya selesai dulu S3 baru menikah, gitu? Nah, ini persoalan menunda dan menunggu itu berbahaya menurut saya. Oh iya. Banyak hal yang harus dikorbankan ketika kita harus menunda sesuatu gitu, menunggu. Jadi kemungkinan untuk banyak lagi campur aduk hal-hal yang lain gitu yang akan bisa menggagalkan sebuah tujuan yang mulia. Jadi menurut saya harus disegerakan hal-hal seperti itu. Konsekuensinya pun harus kami tanggung gitu. Saya sangat memahami pekerjaan PhD di universitas luar negeri, apalagi di Monash University itu yang pendidikannya dia di Faculty of Education ya. Jadi pendidikan itu sekarang nomor 1 di Australia, di Monash. Jadi demanding untuk mengerjakan tesis itu saya akui sangat-sangat menguras waktu gitu. Menguras energi, waktu, dan sebagainya. Jadi memang saya sudah tahu konsekuensinya mungkin akan berbeda ketimbang saya menikahi orang yang lebih tingkat stresnya itu lebih sedikit ketimbang tingkat stresnya itu akan cepat gitu stres kalau dalam situasi yang seperti itu. Jadi dijalani saja. Insya Allah dengan niat beribadah karena Allah, kita menjalani rumah tangga menerima konsekuensinya semuanya. Masya Allah. Jadi dulu, ada konsekuensi. Jadi dulu waktu menikah berapa lama menikahnya? Maksudnya berapa lama sampai akhirnya suami kembali ke Australia? Kan ada juga itu yang habis akad nikah langsung ke tempat kerja. Iya, jadi cuma sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu setelah akad langsung berpisah ya? Berpisah. Gitu. Tapi sekarang kan komunikasi, alhamdulillah lah, ada teknologi kan, jadi itu mempermudahlah segalanya. Ya, oke. Terus kita ke Bata lagi ya. Ini Bata ada pertanyaan kan, pernyataan bahwa menikah akan mendatangkan sumber rezeki atau mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bata percaya atau tidak? Atau apakah ada hal-hal yang ajaib yang Bata alami selama ini? Hal-hal yang ajaib. Kalau dari pernyataan itu sih, saya alhamdulillah insya Allah 100% percaya. Karena kalau berbicara hal-hal ajaib itu, memang itu hal-hal ajaib itu terjadi loh gitu. Maksudnya ketika saya menikah, itu saya lulus saya kebanjiran tanda kutip banyak proyek. Jadi maksudnya waktu itu termasuk kepada hati proyek. Jadi ada banyak tawaran riset penelitian berdatangan.
Kemudian waktu itu ketika anak saya lahir, anak pertama saya lahir, si siapa, Yumna, itu alhamdulillah saya lulus LPDP gitu, lulus LPDP. Nah, tahun berikutnya ketika anak kedua saya lahir, si Yura, itu istri saya terangkat PNS gitu. Jadi kayak, alhamdulillah kayak apa ya, yang hal-hal yang dulu kita tidak pernah bayangkan bahwa kita sudah impikan bahwa mungkin saya akan S2, mungkin kata istri saya mungkin saya akan PNS. Tapi itu kan masih kayak belum ada gitu loh. Apalagi misalnya waktu itu LPDP kan persyaratannya sangat-sangat ketat. Di angkatan saya, mungkin di angkatannya Kak Kia masih belum terlalu ketat. Di angkatan saya tuh sudah sangat ketat, ada banyak tesnya dan segala macam. Jadi kayak, kita harus betul-betul struggle. Nah, alhamdulillah dengan menikah itu dan punya anak itu, karena ada juga katakan bahwa banyak anak banyak rezeki begitu. Dan ya memang setiap gerbang pernikahan mendatangkan rezekinya dan setiap anak ada rezekinya, dan saya sangat percaya itu. Oh ya, dulu waktu Bata kalau tidak salah anaknya yang kedua baru lahir sehari ya, langsung ditinggalkan ya, begitu. Oh iya. Jadi anak saya baru lahir hari itu hari apa ya, hari itu ya, Senin apa ya, hari Senin kayaknya. Hari Senin kedua, ya. Hari Senin kayaknya. Hari Selasanya saya sudah berangkat. Anak saya lahir Senin pagi jam 11. Kalau nggak salah pokoknya hari Senin. Tapi saya berangkatnya besoknya jam 2 siang gitu. Jadi saya tidak sempat bertemu anak saya lebih dari 1 hari. Jadi kayak, bagaimana perasaannya waktu itu? Oh itu sebagai seorang bapak baru itu sangat sedih sih, maksudnya. Iya, anaknya baru lahir, kemudian 1 hari kemudian ditinggal. Jadi kayak sedih saja begitu, Kak. Tidak bisa melihat dia ini. Cuman kan biasanya itu kan kalau seorang bapak kan mungkin belum terlalu punya ikatan emosional dengan anaknya gitu. Beda dengan ibu, karena ibu kan yang mengandung dan sudah 9 bulan bersama dalam satu tubuh misalnya. Kalau seorang bapak kan seperti itu. Ya, lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa yang dilakukan saat berpisah seperti ini kan? Long distance marriage ini, LDM ini kan juga cukup sulit dijalankan ya. Apa yang Kia lakukan selama ini? Kalau ya sebenarnya sama sih kayak orang lain, ada profesi, jadi profesinya tetap dijalankan gitu. Sekarang profesinya sebagai dosen, jadi tetap melakukan kuliah online, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai dosen gitu. Karena statusnya memang LDM, jadi kita tidak mungkin setiap hari, setiap detik, setiap menit itu tahu sebenarnya apa yang dilakukan pasangan masing-masing. Tapi cukup memberi kabar saja gitu tiap hari begini keadaannya. Tapi kita juga tidak paksakan harus selalu ada gitu di situasi. Jadi kita harus memahami kondisi masing-masing. Cukup yang saya akui memang mungkin beda sama, saya nggak tahu ya laki-laki kalau LDM gimana. Tapi kalau perempuan mungkin sedikit lebih rapuh ketimbang laki-laki mungkin. Karena kita adalah makhluk yang punya perasaan ya. Jadi selalu baper gitu, selalu baper istilahnya. Tapi ya, nah ini kadang-kadang baper ini yang kadang-kadang membuat para perempuan itu mungkin bisa jadi merugikan kalau terlalu terbawa perasaannya. Jadi saya dalam situasi seperti ini saya selalu lebih banyak itu membaca artikel-artikel tentang manajemen emosi sebenarnya. Kayak ya bukan hanya agama, kita perlu agama itu, tapi ternyata dalam pernikahan itu kita juga harus belajar ilmu psikologi gitu. Saya justru banyak hal yang harus kita pelajari di ilmu psikologi tentang menjalani, apalagi ya situasinya seperti ini. Pertama mungkin saya tetap harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa ya harus saling percaya gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berusaha melihat segalanya dengan positif gitu. Insya Allah ini ada hikmahnya, ada hal-hal positif yang akan kita capai bersama. Jadi memang kita harus berjuang bersama-sama gitu. Kita tidak boleh harus tetap saling
mendukung gitu, tidak boleh menuntut egonya masing-masing untuk dituruti. Jadi semuanya insya Allah bisa dibicarakan. Oke kan setiap rumah tangga kan pasti ada masalahnya ya, apalagi di awal-awal membangun rumah tangga. Nah tentu saja beda masalahnya pasangan yang LDM dengan pasangan yang tidak. Menurut Kia apa sih masalahnya kalau dalam pasangan LDM? Apa masalah rumah tangga yang dihadapi? Berbicara, waduh, ini agak berat ini. Jadi kalau saya secara umum general LDM itu mungkin hampir sama semua dengan pasangan yang LDM lainnya, komunikasi menurut saya. Karena kita komunikasi. Yang tidak LDM pun sebenarnya permasalahannya bisa komunikasi, karena itu bisa tidak sama mengomunikasikan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi banyak hal yang berbeda. Maunya pasangan seperti apa, mau kita seperti apa itu harus dikomunikasikan. Jadi kadang-kadang kalau LDM mungkin yang tidak sama dengan pasangan yang normal lainnya, bisa langsung mengomunikasikan pada saat itu juga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Tapi kalau LDM kita kadang-kadang harus menemukan momen yang tepat untuk membicarakan suatu hal gitu. Apalagi kalau sedang terjadi mungkin pasangan kita hadapi di sana seperti apa gitu. Jadi perlu momentum gitu untuk mengomunikasikan gitu. Jadi itu sih. Nah kadang-kadang juga ya sama sih sebenarnya yang normal, yang pasangan LDM biasanya rentan salah paham itu sih saya. Salah paham. Rentan kesalahan. Tidak menerjemahkan keinginan masing-masing secara umum ya.